Ngasem. Wah, lagi pada ngapain ibu-ibu? Biasa, cari kesibukan. Siapa tahu bisa jadi cuan nanti, Dok. Aduh, sekarang apa-apa lagi susah ya, Bu ya. Panen jelek, ternak yang nggak ada yang gemuk, pajak tahunan naik terus. Ujian nasib bayar. Padahal dulu desa Masem ini paling makmur loh, Dok. Nah itu gue, semenjak desa Salmantara pergi itu loh, desa kita makin berantakan. Padahal dulu dia pernah janji akan melindungi desa ini dari luar sana. Dia Hajar Salmantara itu siapa, Bu? Dia itu sosok penyelamat desa Ngasem, Dok. Dulu sebelum kalian pindah ke Ngasem, tempat ini adalah sarang kejahatan. Mereka sangat kejam. Kami penduduk asli Ngasem diperbudak, disiksa, dan dipaksa tunduk terhadap mereka. Kenapa tidak ada yang pernah menceritakannya kepada kami? Dok, kami penduduk asli desa Ngasem telah sepakat untuk mengubur dalam-dalam masa lalu yang kelam ini, Dok. Sehingga menjadi tabu untuk diceritakan, Dok. Namun hari ini berbeda. Kepala desa mendapatkan surat yang mengatakan bahwa Ki Hajar Salmantara akan segera kembali ke Ngasem. Oleh karenanya, sejarah ini harus disampaikan. Lihat, ada kapal datang. Jangan-jangan itu Ki Hajar Salmantara. Ki Hajar Salmantara telah kembali. Dia telah kembali. Dia telah kembali. Ki Hajar Salmantara pulang ke tanah. Langkahnya meratapi hatinya terbang. Di bawah mimpi sana yang baru, angin bisikan jari kelamaian. Lumpur di jalan kenal jejaknya. Pohon beringin sambut suaranya. Dia Ki Hajar Salmantara desa Ngasem bergetar lagi. Dia bawa cahaya, dia bawa janji. Wah, Ki Hajar, akhirnya kamu kembali. Piye, ijik penak zamanku toh. Aku kembali ke desa Ngasem hari ini karena setiap hari aku selalu mendapatkan mimpi yang sama. Mimpi? Iya, di dalam mimpi itu ada sosok perempuan yang selalu mengajakku kembali ke desa Ngasem.
Tapi ya mungkin itu hanya sekedar mimpi. Selain itu ada urusan yang lebih penting. Apa itu Diajar? Akhir-akhir ini kejahatan semakin pintar dan kuat. Kalian lagi kesusahan toh? Panenan jelek toh? Hewan ternak juga banyak yang mati. Kalian tahu kenapa? Dia tidak tahu. Maaf, begini. Sebenarnya di antara kalian ada kejahatan yang sedang menyamar. Mereka hidup berdampingan dengan kalian. Setiap hari, para pengkhianat ini selalu meracuni air kalian, meracuni makanan ternak kalian, membuat kalian semua sengsara. Dan kalian tahu siapa orangnya. Dia adalah... Dia nggak tahu juga. Oke. Baiklah, saat ini saya belum tahu siapa pengkhianat di antara kalian semua. Namun, menurut pengalaman saya, seluruh kejahatan di muka bumi ini tidak ada satupun yang bisa jongkok. Sekarang, saya perintahkan seluruh penduduk desa Ngasem untuk jongkok. 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 Kalian pengkhianatnya. Pergi kalian dari sini. Pergi. Wahai penduduk desa Ngasem, kalian tidak perlu khawatir lagi. Selama ada saya, Ki Hajar Salkantara, kalian akan hidup sejahtera.
tidak akan terkalahkan. Lalu, apalagi yang kau khawatirkan, Ratu? Namun, telah diramalkan bahwa akan lahir sosok naga dari rahim manusia. Naga itu akan terlahir di desa Ngasem, dan kelak ia akan membinasakan seluruh kejahatan di muka bumi ini. Jika demikian, kita binasakan saja warga desa Ngasem, Ratu. Agar ramalan itu tidak akan pernah terjadi. Mari kita hancurkan desa Ngasem. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kami sedang menunggumu, Ki Hajar. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Kamu... Nama saya Sinta. Saya ingin berbicara empat mata denganmu. Apakah bersedia? Sinta, apakah di dalam mimpimu ada sosok lelaki yang wajahnya mirip denganku? Dari mana Ki Hajar mengetahuinya? Karena perempuan yang ada di dalam mimpiku yang menyuruhku kembali ke desa Ngasem juga mirip denganmu, Sinta. Tolong selamatkan kami. Tolong. Sinta, berhenti Sinta. Siapa kamu? Wahai Sinta anakku, kau tak perlu takut. Saya adalah jemaat semesta yang akan mengutusmu. Mengutusku? Apa maksudnya? Engkau wanita yang telah dipilih untuk mengandung seekor ular naga yang kelak akan membawa kebaikan untuk seluruh umat manusia. Sekarang pergi, selamatkan Ki Hajar Salmantara, lalu menikahlah dengannya. Namun, Ki Hajar saat ini sedang ditawan oleh kejahatan. Bagaimana cara aku menolongnya? Ambillah kelintingan pusaka ini, Sinta, lalu pergi, selamatkan desa Ngasem. Jiwa suci akan melindungimu, Sinta. Baiklah. Terima kasih semesta. semua yang telah ia alami. Namun bukan semata-mata hanya perintah semesta saja, namun cinta yang telah mempersatukan kita. Ada
Elsa, buah hati kami. Seekor ular naga yang kisahnya sangat melegenda. Dan hari ini adalah hari kelahirannya. Mari kita saksikan bersama. Inilah kisah sang legenda Baru Kelinting. Di sebuah desa bernama Nasu, hidup sepasang suami istri bernama Ki Hajar Salokantara dan Nyai Salokantara. Selama puluhan tahun bersama, mereka pun juga dikaruniai seorang buah hati. Suatu hari, Ki Hajar Salokantara berpamitan untuk pergi bertapa ke Gunung Telomoyo demi meminta keajaiban seorang buah hati. Dengan menitipkan kelintingan pusakanya, Ki Hajar pun pergi meninggalkan Nyai Salokantara. Setelah berbulan-bulan lamanya, Nyai Salokantara akhirnya mengandung seorang anak. Namun, takdir semesta mengejutkannya. Anak yang dikandung Nyai bukanlah seorang anak manusia, melainkan seekor ular naga yang bisa bicara. Ia memberi nama naga tersebut Baru Kelinting, nama yang diambil dari kelintingan pusaka milik Ki Hajar Salokantara. Nyai Salokantara membesarkan Baru Kelinting seorang diri. Baru Kelinting memiliki kekuatan untuk memperbaiki segala sesuatu dengan hembusan nafasnya. Dikala Baru Kelinting beranjak remaja, ia mulai bertanya akan keberadaannya. Nyai Salokantara kemudian menyuruhnya pergi untuk menemui ayahnya di Gunung Telomoyo dengan membawa bukti berupa kelintingan. Nyai pun berpesan. Baru, di luar sana akan banyak orang yang tidak menyukai rupamu. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Jika sesuatu terjadi padamu, peganglah kelintingan pusaka ini dengan erat. Senantiasa, semesta akan menolongmu. Hati-hati, Baru. Baru pun terbang, meninggalkan tempat tinggalnya untuk menemui ayahnya, Ki Hajar Salokantara. Setibanya di Gunung Telomoyo, Baru Kelinting membangunkan Ki Hajar dengan keberadaannya. Ki Hajar Salokantara sangat terkejut melihat rupa Baru Kelinting yang merupakan seekor ular naga. Baru Kelinting kemudian memberitahukan Ki Hajar bahwa ia adalah anaknya. Ki Hajar merasa tidak percaya. Akan tetapi Baru Kelinting menggunakan kelintingan emas pusaka miliknya. Ki Hajar kemudian memuji Baru Kelinting dengan berkata bahwa jika Baru Kelinting mampu untuk melingkari Gunung Telomoyo dengan tubuhnya, maka Baru adalah anaknya. Dengan keberhasilan Baru, Ki Hajar kemudian berpesan, "Wahai Baru Kelinting, kau memang anakku yang dikaruniai oleh semesta. Sekarang, hendaklah kau pergi ke Bukit Tugur dan bertapa. Maka wujudmu akan berubah menjadi manusia." Baik, Ayahanda. Dengan harapan besar untuk menjadi ciptaan yang sempurna, Baru Kelinting terbang dengan cepat ke Bukit Tugur.
adalah Desa Patung. Merasa iba, baru menolong desa itu dengan hembusan nafasnya. Warga desa Patung dengan berlomba-lomba mengambil semua makanan itu. Di saat yang bersamaan, semesta mengubah Baru Klinting menjadi seorang anak manusia. Dia merasa gembira karena wujudnya bukan lagi seekor naga yang menyeramkan. Tiba-tiba perut Baru Klinting berbunyi kelaparan. Dengan rupa seorang manusia, Baru Klinting tidak lagi takut untuk menghampiri desa tersebut. Ia berjalan mendekati desa dan meminta makanan pada salah satu warga. Akan tetapi, Baru Klinting malah diusirnya. Siapa kau anak kecil? Sini tidak ada makanan untuk. Semua ini hanya untuk kami, warga desa Patung. Pergi kau dari sini. Tiba-tiba seorang nenek menghampirinya. Nenek itu menanyakan mengapa Baru menangis. Kemudian Baru bercerita bahwa warga desa Patung mengusirnya. Mendengar cerita Baru, nenek itu mengajak Baru ke halaman rumahnya dan memberikannya sepiring makanan. Lalu nenek itu menceritakan sifat asli warga desa Patung yang angkuh dan serakah. Seberapapun keajaiban yang terjadi kepada mereka, mereka tidak pernah menyampaikan rasa syukur kepada semesta. Kemudian nenek itu berpesan kepada Baru, jika ia mendengar gemuruh langit, maka segeralah pergi ke bukit paling tinggi. Dari sana, ia akan dapat melihat karma semesta. Tak lama kemudian, terdengar dan hujan mulai turun. Dari kejauhan terdengar suara minta tolong. Baru Klinting melihat warga desa Patung dilanda banjir besar. Melihat kejadian tersebut, Baru teringat perkataan ibunya. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketenteraman di muka bumi ini. Baru Klinting kemudian berdoa kepada semesta. Wahai semesta, kembalikanlah wujudku seperti semula. Aku ingin menolong semua orang dengan wujudku apa adanya. Dengan wujud ular naga seperti sedia kala, Baru Klinting menolong warga desa Patung dari bencana banjir tersebut. Sampai di puncak bukit, warga desa Patung merasa takjub atas sosok seekor naga yang telah menolong mereka. Baru Klinting pun memberitahu warga desa Patung bahwa ialah anak kecil yang telah mereka usir tadi. Warga desa Patung akhirnya menyadari kesalahan
dan sifat buruk mereka. Dengan tunjukkan rasa hormat, warga desa Patok menyampaikan